Bribka Zulhamzah Putra, seorang anggota Satintelkam Polresta Tanjung Pinang, Polda Kepulauan Riau, telah lama melaksanakan kegiatan pembagian makanan bergizi dan membawa nama baik institusi kepolisian. Kegiatan itu ternyata juga sejalan dengan program Asta Cita pemerintah. Bribka Zulhamzah Putra terus mendedikasikan dirinya untuk Kepulauan Riau. Selain itu juga diharapkan semakin banyak tokoh-tokoh yang muncul agar dapat membangun Kepulauan Riau melalui inovasi-inovasi untuk membantu masyarakat. Melalui aksi sosial Razia Perut Lapar atau RPL, Bribka Zulhamzah Putra, langkah yang dilakukan adalah wujud nyata kepedulian Polri dalam kegiatan membagikan makanan bergizi, tembakau, buku-buku pelajaran, tas sekolah, mainan, dan jajanan anak-anak kepada warga maupun anak-anak yang membutuhkan hingga ke pelosok-pelosok kota Tanjung Pinang dan daerah lainnya yang telah dijalani selama 4 tahun terakhir ini. Dan itu melebihi panggilan tugas pokoknya sebagai anggota Polri. Jelas ini memiliki dampak positif dalam meningkatkan citra baik kepolisian. Jadi alhamdulillah gini, komandan, jadi ketika kita berbuat kebaikan, entah gimana ya, capek itu hilang melihat saudara-saudara kita yang lain itu menikmatin makanan. Jadi saya sama istri itu, selalu bilang ya kan, kita berbuat seperti ini coba lihat di luar sana ternyata banyak yang lebih susah, yang kesulitan makan, dan istri memang termotivasi untuk selalu membantu, dan ketika tujuannya adalah bukan hanya untuk membantu masyarakat yang terdampak, dan saya hanya, awal bilang bahwasannya kegiatan ini hanya untuk bersedekah kasih makan orang tadi yang perlu, ternyata dampaknya juga ada yang lain. Pemirsa, kita kembali lagi dalam podcast Polri Presisi, tentunya bersama dengan saya, Itu Ines. Dan di episode kali ini ada tamu yang luar biasa, tapi sebelumnya, kalau kita pernah mendengar bahwa menabur kebaikan dimanapun kita berada, terdengar sederhana, tetapi maknanya sangat dalam ya. Dan ini diwujudkan secara nyata oleh anggota Satintelkam Polresta Tanjung Pinang, Polda Kepulauan Riau, yaitu Bribka Zulhamzah Putra. Siang komandan, mohon izin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Mas? Siap, alhamdulillah baik. Iya. Boleh saya manggilnya Mas aja ya? Baik, Mas, tadi di awal sudah saya sampaikan juga ke pemirsa bahwa Mas ini memiliki bisa dikatakan gerakan ya, yaitu Razia Perut Lapar. Mungkin boleh dijelaskan, Mas, seperti apa dari RPL ini? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kegiatan Razia Perut Lapar ini adalah kegiatan sedekah, pada saat, zaman Covid, tahun 2021 pertama kali bulan Februari itu kita, karena melihat dampak Covid, jadi kita berbagi dalam bentuk makanan, dan juga, karena pada saat itu ibu saya sedang sakit jantung, untuk doa kesembuhan ibu, seperti itu. Oke, mulai dijalankan sejak tahun 2021. Tapi memang pemantiknya tentunya bukan karena soal ibu saja ya, tapi memang karena kondisi saat itu eh, masyarakat pasti banyak yang terdampak akibat COVID itu sendiri ya, Mas. Dan kalau boleh tahu, Mas, siapa saja sasaran dari target razia perut lapar ini dan kemana saja mungkin lokasi-lokasi untuk pelaksanaan dari gerakan ini? Iya, jadi mohon izin, saya flashback kembali, ya cerita sedikit. Jadi kalau, saya dulu pernah, berdinas di Polsek Pelabuhan. Jadi pada saat saya menjadi anggota Satintel, Polsek Pelabuhan, saya, berkomunikasi pada buruh-buruh angkut, pada tukang-tukang ojek, karena, kita yang namanya anggota Intel kan ingin mendapatkan informasi. Pada saat Covid itu kan, pelabuhan-pelabuhan kita tetap tutup. Jangan sampai, pada saat, Covid melanda ada gangguan Kamtibmas, seperti itu.
Jadi setelah saya, berbicara, ngobrol sama mereka, saya mengajak mereka, "Ayo, kita beli makan Bang," saya bilang gitu kan. Ternyata pada saat saya, ngajak mereka makan, mereka bilang, "Bang, tempat makan pada tutup semua nih," dia bilang kayak gitu kan. "Oh ya udah kita cari deh keluar," akhirnya keluar pelabuhan. Jadi pada saat, selesai makan mereka bercerita, eee "Bang Jul," dia bilang gitu, "kami bersyukur sekali nih, bisa, ditraktir makan sama Abang. Karena zaman sekarang Bang, zaman lagi Covid ini, jangankan untuk makan ataupun bawa pulang uang ke rumah," kata kayak gitu kan, "udah nggak ada apa-apa lagi sekarang ini Bang," dia bilang seperti itu. Jadi, tergeraklah hati saya untuk berpikir, gimana caranya saya bisa menolong orang, seperti itu kan. Akhirnya saya bercerita pada ibu saya, pada istri saya, eee gimana caranya, aku pengen sedekah nih, untuk bantu, orang zaman Covid apalagi kan, ibu lagi sakit juga untuk doa kesembuhan ibu, seperti itu. Jadi akhirnya ternyata disupport sama ibu, "Boleh Bang, situ," kata ibu seperti itu dan istri juga, emang gimana caranya?" Masak sendiri aja di rumah, kita bawa ajalah paling 10, 20 porsi karena, kasihan yang penting bisa mereka makan, seperti itu. Jadi akhirnya kami, bawa itu ya, eee, awalnya sedikit, lama-lama sehari, 2 hari kemudian bertambah bertambah terus akhirnya, eee, banyak yang masyarakat bilang, "Bang, jangan di pelabuhan itu aja dong, pindah dong ke pelabuhan lain." Akhirnya pindah ke pelabuhan ini, pelantar ini, masuk ke kampung nelayan, kampung yang ada Tanjung Pinang, seperti itu. Berarti awalnya memang hanya di daerah sekitar polsek tempat Mas berdinas saja? Benar, jadi awalnya itu ya seputaran di, wilayah tempat, saya berdinas. Jadi ketika saya membantu masyarakat di sana ternyata, eee masyarakat sana ada yang memposting bilang ada kegiatan untuk berbagi makanan. Akhirnya banyak dari media sosial yang bilang, "Bang, kami ini dong, kami juga terdampak, bantu kami dong ke sini." Akhirnya karena saya mohon maaf, RPL itu Razia Perlawanan itu menggunakan mobil saya mobil Jeep, ada, Jimny Katana, saya keliling-keliling bawa makanan yang kita masak sendiri pagi hari dari subuh sebelum saya pergi kerja. Akhirnya siang kita bawa, jadi kita itu datangnya pakai kendaraan, eee, ke sasaran yang benar-benar terdampak, seperti itu. Oke, baik. Jadi, seminggu sekali tapi ya rutin ya? Tidak, Atau tiap hari atau seperti apa? jadi di zaman Covid dari 2001 sampai 2003, itu kita laksanakan hampir setiap hari, mungkin hanya hari Minggu yang untuk keluarga. Jadi kan berpikir orang, "Waduh, kok bisa ya dilakukan setiap hari?" Alhamdulillah, itu karena, dukungan dan, doa dari semuanya orang baik. Jadi saya nggak terpikir juga bisa, melaksanakan itu, bisa ya kalau mohon maaf ya, kalau gaji polisi tahu sendirilah untuk beli pampers, beli susu anak, untuk istri alhamdulillah udah cukup gitu kan. Iya. Tapi kalau bisa, untuk melaksanakan kegiatan sampai 100 porsi setiap hari itu kan berkat dukungan dan doa dari semuanya. Kalau dari yang Mas mungkin lihat dari ketika Mas membagikan, apa sih dampak yang dirasakan oleh masyarakat? Iya, dampaknya mungkin nih kalau dipikir sama orang kan, apa sih hebatnya kasih makan orang 1 porsi gitu kan, itu bukan saya yang menjawab malahan saya dapat dari orang. Oh iya, seperti apa itu? Jadi gini, ada tukang ojek yang datang sama saya, dia bilang, "Bang, saya bersyukur sekali bisa nikmatin makanan Abang," dia bilang gitu kan. Kalau saya nggak ketemu Abang sehari saja, saya itu nggak bisa bawa pulang uang. Seharusnya saya bawa pulang uang, Rp10.000, ini akhirnya saya beli makan Bang. Nah, ini kalau saya makan sama Abang, berarti saya bisa beli beras Bang. Boleh nggak saya bawa istri atau anak saya ikut makan di tempat Abang, kegiatan Abang? "Boleh," saya bilang, "bawa saja." Ternyata dibawa anak istrinya, ke tempat kita, makan, dan dia bilang, "Bang, alhamdulillah Bang, 1 minggu saya bisa beli beras karena jumpa sama Abang," dia bilang seperti itu. Jadi saya rasakan, "Oh iya, kenapa ya, saya nggak terfikir saya hanya,
awal bilang bahwasannya kegiatan ini hanya untuk bersedekah, kasih makan orang, kayak yang perlu. Ternyata dampaknya juga ada yang lain. Ternyata mereka karena bisa makan di razia lapar itu bisa bawa pulang uang. Dan itu alhamdulillah sangat membantu bagi mereka seperti itu. Dan nggak cuma satu orang aja ya, Siap. tapi karena dia pulang membawa uang ternyata keluarganya juga bisa. Iya, itu salah satunya. Jadi ratusan orang yang kita bantu setiap hari itu kita tidak tahu apa yang mereka rasakan ketika mendapat berkah dari bantuan seperti itu. Alhamdulillah. Dari saya pribadi nih ya, mendengar cerita dari Mas nih, ternyata memang bahkan saya tuh baru kepikiran, oh iya ternyata dari hal langkah kecil ini, bahkan mungkin kita nggak tahu sebenarnya isi hati orang, Iya. apa yang dirasakan orang, karena pasti yang namanya manusia tidak banyak terlihat lemah di hadapan makhluk lainnya. Dan ternyata ketika kita ada langkah sedikit untuk membantu orang, ternyata orang itu baru bercerita, Iya. baru cerita, oh ternyata saya dalam kondisi yang seperti ini dan lain sebagainya. Nah, Dan itu yang nggak pernah saya pikirkan. dan ada lagi yang lebih dahsyat. Apa itu? Jadi ada salah seorang buruh angkut. Dia bercerita sama saya ketika malam hari dia menahan makan untuk anaknya, pagi dia menahan lapar untuk anaknya, hanya karena tidak ada uang lagi. Ternyata pada saat dia makan sama kita, dia bercerita, "Bang, aku bersyukur sekali bang, aku ketemu sama abang bisa makan dari kegiatan RPL abang ini." Kenapa? Saya bilang gitu. Kita zaman COVID ini bang, sulit bang mau cari makan, mau cari dapat uang. Tadi malam aku nggak makan bang, yang penting anak aku bisa makan. Tadi pagi aku juga nggak makan, yang penting anak aku bisa makan bang. Jadi kita nggak tahu doa orang yang sangat lapar itu bagaimana buat untuk diri kita sendiri. Saya udah bersyukur, saya dibantu doa untuk kesembuhan ibu saya, dibantu doa untuk kita semua selalu sehat. Saya nggak minta apa-apa dari mereka semua, hanya minta doa saja. Benar, maksudnya memang benar ya. Tadi yang sempat saya ulas juga bahwa tidak pernah ada orang yang tahu bagaimana apa yang ia rasakan sebenarnya. Dan ketika bantuan itu datang kepada dia, baru dia bercerita seperti apa. Tapi terima kasih Mas sudah menginspirasi. Terima kasih Mani. Iya, pemirsa, kita akan kembali lagi berbincang bersama dengan Bribka Zulham. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Keluarga Presisi. Siap, komandan.